Hai semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang monarki. Pertama, ada teori dari Jean Bodin. Jean Bodin adalah orang Perancis dan filosofi politik, anggota dari parlemen di Paris dan profesor hukum di Toulouse. Ia terkenal dengan teori kedaulatan rakyat yang dibuatnya. Ia juga seorang penulis yang berpengaruh pada demonologi. Menurut Jean Bodin, di dalam teorinya, kedaulatan mempunyai 4 sifat pokok, yaitu yang pertama permanen. Artinya, kedaulatan tetap ada selama negara itu tetap berdiri. Yang kedua, asli. Artinya, kedaulatan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Yang ketiga, bulat. Artinya, kedaulatan tidak dapat dibagi-bagi karena akan mengaburkan sifat kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi. Yang keempat, tidak terbatas. Artinya, kedaulatan tidak dapat dibatasi oleh apapun dan oleh siapapun. Chong berpendapat bahwasannya bentuk terbaik adalah bentuk pemerintahan monarki. Suatu bentuk pemerintahan yang turun-temurun dan hanya kaum laki-laki sajalah yang dapat memerintah. Penjelasan terkait monarki. Monarki atau kerajaan berasal dari bahasa Yunani yaitu monos yang berarti satu dan arkein yang berarti pemerintah. Monarki merupakan sejenis pemerintahan yang dipimpin oleh seorang penguasa monarki. Monarki atau sistem pemerintahan kerajaan adalah sistem tertua di dunia. Bagi kebanyakan negara, penguasa monarki merupakan simbol kesinambungan serta kedaulatan negara tersebut. Perbedaan di antara penguasa monarki dengan presiden sebagai kepala negara adalah penguasa monarki menjadi kepala negara sepanjang hayatnya, sedangkan presiden biasanya memegang jabatan ini untuk jangka waktu tertentu. Monarki di Indonesia. Sebelum Indonesia dijajah Belanda dan merdeka, Indonesia terpecah dalam berbagai kerajaan atau kesultanan kecil di tiap-tiap daerah yang dipimpin oleh raja dan sultannya masing-masing. Beberapa contoh sisa monarki di Indonesia ada Kesultanan Yogyakarta, Kesunanan Surakarta, Kesultanan Cirebon, Kesultanan Kanoman, dan Kesultanan Delhi. Pada saat Indonesia merdeka, Indonesia tidak berbentuk monarki karena akan sangat susah untuk memilih pemimpin dari sekian banyak kerajaan dan kesultanan di setiap pulau. Kini, meskipun Indonesia bukan merupakan negara monarki, tetapi sisa monarki keluarga kerajaan biasanya tetap dihormati dan menyandang gelar bangsawan di daerahnya. Contohnya seperti di Bali. Keturunan keluarga kerajaan di Bali menyandang gelar seperti Cokorde, Anak Agung, dan I Gusti. Mereka pun masih tinggal di rumah bangsawan mereka yang disebut dengan puri. Maka dari itu, hampir di setiap kabupaten di Bali memiliki purinya masing-masing yang dimiliki oleh keluarga bangsawan setempat. Keluarga bangsawan ini juga masih memainkan peran di masyarakat, biasanya sebagai penasihat desa adat dan tokoh adat. Mengapa monarki masih ada di Indonesia? Dari kesultanan-kesultanan yang telah disebutkan sebelumnya, hanya Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta yang diresmikan menjadi daerah otonom pada saat kemerdekaan. Sedangkan kesultanan yang lain tidak mengatur daerah, melainkan hanya berperan sebagai simbol masyarakat adat. Lalu, mengapa hanya Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta yang diberikan hak menjadi daerah otonom? Saat Jepang mengambil alih atas kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia pada tahun 1942 hingga 1945, baik Surakarta dan Yogyakarta diberikan kedudukan yang khusus yang disebut dengan koti. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, terjadi pembicaraan yang serius di kalangan PPKI yang membahas tentang kedudukan koti. Pangeran Puruboyo, wakil dari Yogyakarta Koti, meminta pada pemerintah pusat supaya Koti dijadikan 100% otonom. Pada hari yang sama, Surakarta Koti juga mengucapkan selamat kepada Soekarno-Hatta atas kemerdekaan Indonesia. Lalu, pada tanggal 6 September 1945, kedua Koti atau monarki diberikan piagam penetapan dari Presiden Indonesia. Sejauh mana pengakuan pemerintah terhadap monarki? Pemberian piagam penetapan oleh Presiden Indonesia tidak dilakukan secara sepihak, melainkan terlebih dahulu Presiden Soekarno menunggu sikap resmi yang dikeluarkan oleh masing-masing monarki. Untuk Yogyakarta sendiri, Sultan Hamengkubuwono ke-9 mengeluarkan dekret kerajaan yang dikenal dengan Amanat 5 September 1945. Isi dekret tersebut adalah integrasi monarki Yogyakarta ke dalam Republik Indonesia. Peraturan yang mengatur keistimewaan Yogyakarta. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pertimbangan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah: pertama, bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah
yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Kedua, bahwa Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Paku Alaman yang telah mempunyai wilayah pemerintahan dan penduduk sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 berperan dan memberikan sumbangsi yang besar dalam mempertahankan, mengisi, dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali. Terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 3 ke Nomor 19 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta belum mengatur secara lengkap mengenai keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Keempat, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C perlu membentuk undang-undang tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegagalan Kesunanan Surakarta. Daerah Istimewa Surakarta hanya bertahan dalam jangka waktu setahun saja. Ada dua faktor yang menyebabkan dibekukannya status keistimewaan Surakarta, yaitu faktor pergolakan di dalam badan monarki itu sendiri dan faktor anti-monarki yang tumbuh di kalangan masyarakat. Ketidakstabilan yang terjadi karena faktor di atas memaksa pemerintah pusat untuk mengambil alih, lalu membekukan status keistimewaan daerah Surakarta. Setelah pengakuan atas kedaulatan Indonesia hasil konferensi meja bundar di tahun 1949, daerah yang mulainya daerah istimewa Surakarta ditata kembali menjadi Karesidenan Surakarta yang menjadi bagian dari Provinsi Jawa Tengah. Selain faktor ketidakstabilan, walaupun belum ada sumber resmi yang menyebutkannya, konon katanya Kasunanan Surakarta gagal dalam mengambil peran penting di kancah politik yang waktu itu masih sangat muda. Korelasi teori Jong Buddha dan sisa monarki di Indonesia. Bila merujuk pada teori Jong Buddha terkait kedaulatan, maka sisa monarki di Indonesia tidak memenuhi teori tersebut. Karena kebanyakan sisa monarki di Indonesia kini hanya berperan sebagai simbol adat dalam suatu daerah dan tidak memiliki kewenangan mengatur suatu daerah, terlebih lagi suatu kedaulatan. Sementara itu, untuk Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, menurut saya memenuhi poin dari teori Jong Buddha yang kedua, yaitu bulat. Karena dalam amanat 5 September 1945 yang ditulis oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9 disebutkan pada poin 2 bahwa kami sebagai kepala daerah memegang segala kekuasaan dalam negeri Ngayogyakarta Hadiningrat. Dan oleh karena itu, berhubung dengan keadaan pada dewasa ini, segala urusan pemerintahan dalam negeri Ngayogyakarta Hadiningrat mulai saat ini berada di tangan kami. Dan kekuasaan-kekuasaan lainnya kami pegang seluruhnya, di mana dalam poin 2 tersebut menegaskan bahwa Sultan memiliki kekuasaan tertinggi dan tidak terbagi-bagi dalam mengurus negeri Ngayogyakarta. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.